3 itu termasuk kategori sekolah yang kompetitif, Pak. Sekolah yang memang harus lebih bergerak maju dikala sekolah tetangga sudah terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Semantika Ceria Expos. Episode hari ini atau episode saat ini tentang selayang pandang SMA Negeri 3 Kuningan dari masa ke masa. Pada episode ini saya ditemani oleh Pak Haji Datam, beliau guru senior di SMA Negeri 3 Kuningan yang notabene minimal tahu tentang SMA Negeri 3 Kuningan, perjalanannya dari masa ke masa. Beliau juga pernah membuat profil SMA Negeri 3 Kuningan dalam bentuk audiovisual atau video atau film tahun 2015, tahun 2016. Pak Datam salah satu senior guru SMA Negeri 3 Kuningan yang berpotensi bisa menggali beberapa informasi tentang SMA Negeri 3 Kuningan yang mungkin atau bahkan bermanfaat bagi audien di mana saja berada. Ya baiklah, kita gali siapa beliau, kemudian apa yang disampaikan. Ya, selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi, Pak. Ya, Bapak itu di sini kami undang sebagai bintang tamu karena Bapak salah satu pelaku empiris di SMA Negeri 3 Kuningan yang berkaitan dengan perjalanan SMA Negeri 3 Kuningan dari masa ke masa. Oh iya. Ya mungkin ada informasi di awal atau sekilas akan menyampaikan apa nih pada pagi ini, Pak? Terima kasih Pak Awan sebagai host yang banyak membantu saya dalam publikasi video. Saya menyapa hadirin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di episode penayangan perdana Selayang Pandang SMA Negeri 3 Kuningan, Pak. Tentu mungkin karena selayang pandang itu berarti hanya sekilas saja seperti apa SMA Negeri 3 Kuningan. Dan terima kasih sudah disebut-sebut bahwa saya sebagai guru yang memiliki fakta empiris. Sebenarnya banyak, Pak. Iya, betul. Yang memiliki fakta empiris. Justru saya membuka saja, memotivasi, karena kita di dunia ini wajib berbagi, Pak. Tentunya apa yang akan saya sampaikan yang saya ingat saja, karena ini tidak berkaitan dengan teori, tapi fakta yang ada, yang memang sangat cukup bagus menurut saya, menurut teman-teman, juga menurut pengakuan publik. Dan sayang kalau orang lain tidak melihat sisi dalamnya SMA 3 Kuningan. Untuk itu kita akan buka fakta ini, Pak. Ya baiklah, mungkin sesuatu itu kita tidak lupa dari cikal bakal atau awal mula sejarah. Maka banyak di antara kita, di antara kami yang ingin tahu bagaimana nih sejarah SMA 3 Kuningan. Mungkin tidak tiba-tiba jelag begitu. Mungkin ada sesuatu di awalnya seperti apa. Karena kita punya konsep jangan melupakan sejarah. Iya. Mungkin sejarah. Iya. Bagaimana Pak ini sejarahnya? Sejarah SMA 3 nih dari awal, silakan. Terima kasih Pak. Sebetulnya mungkin yang bisa mengulas lebih banyak itu adalah senior saya atau mungkin juga guru saya. Karena saya hadir dulu di sekolah ini kebetulan, Pak, SPG. Yang selang beberapa tahun setelah saya keluar, sebelumnya menyusul SMA Negeri 1 Kuningan, menyusul SMA 2 Kuningan, kita masih berstatus SPG. Jadi begini, Pak, awalnya di Kuningan itu menurut orang tua saya, ya karena saya lahir di tahun 65, SMA itu hanya satu di Kuningan, yaitu SMA Negeri 1 Kuningan. Ketika perkembangan SMA mungkin sangat dibutuhkan, perkiraan di tahun 1984-85 SMA 1 berkembang menambah satu nama lagi yaitu SMA 2 Kuningan. SMA 3 masih berstatus SPG waktu itu. Itu Pak yang saya tahu. Ya kalau SMA 3 pasti
pasti ada sejarah awalnya. Iya. Nah, ketika sejarah awal itu ditandai dengan tonggak, Iya. tonggak patok ya, Iya, atau tumbuhan itu. Iya, iya. Nah, tumbuhan ketika itu selalu kalau lahir itu dari tanggal, Iya. bulan, tahun. Oh, Kali iya. bagaimana riwayat singkatnya, lahirnya kapan, begitu. Iya, iya. Kemudian seperti apa Iya. kelahirannya waktu itu. Saya menyesuaikan antara fakta sejarah Pak dengan wawancara. Kebetulan orang tua saya juga bagian daripada lulusan di sekolah ini Pak. Tapi namanya waktu itu adalah SGB Pak, 14 April 1955. SGB itu apa SGB? Sekolah Guru Baru. Oh, guru baru. Yang mungkin selevel SMP, 6 tahun plus 3 tahun, sekolah guru baru. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 59 itu berubah namanya menjadi SGA, Sekolah Guru Atas, satu-satunya yang ada di Kuningan, dan hanya terdiri dari 108 orang tua siswa, hanya ada 3 ruang kelas waktu itu. Tapi sudah cukup bagus Pak, di tahun-tahun awal kita akan membuka ranah pendidikan. SGB, Sekolah Pendidikan Guru Atas, sudah ada di Kota Kuningan. Nah, pada waktu itu tahun 1965 SGA Kuningan diubah namanya, Menjadi diubah SPG. namanya ya menjadi SPG, Sekolah Pendidikan Ikan Guru. Guru. Tahun 65 itu saya baru lahir Pak. Iya, kalau saya belum lahir, saya belum lahir. Iya. Jadi ketika saya menyampaikan ini fakta empiris sejarah yang dibuka melalui dokumen. Karena tidak tahu, saya belum lahir waktu itu. Nah, perkembangan SPG waktu itu ya yaitu tepatnya pada tanggal 15 Juli 1991 itu pengubahannya. Karena saya waktu itu juga sebagai alumni SPG tahun 85 ke tahun 91 itu kan 6 tahun. Ya, 6 tahun saya jadi menyaksikan dari luar setelah saya diangkat jadi guru SD waktu itu. Ternyata alhamdulillah begitu. Pada tahun 97 terjadi lagi perubahan ya Pak, dari SMA. Jadi SPG berubah menjadi SMA itu 15 Juli 91 Pak. Iya, dari SPG ke SMA. 91. Tapi ketika itu berubah namanya menjadi SMU, yaitu pada tahun 1997 ya, dengan SK Menteri tentunya. Dan pada tahun 1997 bulan Maret itu berubah lagi namanya menjadi SMA. Jadi begitu, SGA, SGB, SPG, SMA, SMU kembali ke SMA. SMA, baik. Iya. Ya, kalau sesuatu lahir itu pasti ada nama, ada identitas, Iya. ada pendaftaran atau registrasi. Nah, itu seperti apa gitu waktu ketika awal lahirnya, identitasnya seperti apa gitu waktu itu, Pak? Ya, kalau melihat dari dokumen surat resmi dari pemerintah itu berupa SK Pak, pengubahan SK. Hanya memang kita berada di lingkup Kabupaten Kuningan, jadi lengkapnya jelas namanya adalah SMA Negeri 3 Kuningan. Itu ketika lahir, Pak ya? Iya, ketika lahir. Ketika lahir dari alih fungsi SPG. Iya, betul. Dan itu terjadi pada tanggal kembali 15 Juli 1991. Maka kalau akan ada ini persari atau HUT itu patokannya 15 Juli sebenarnya. Berarti berkaitan dengan tahun ajaran baru Nah, waktu itu. ajaran baru, betul. Dan SMA 3 Kuningan juga sudah diberikan nomor statistik sekolah ya, yang itu memang pengakuan resmi, yaitu nomor 30.102.1509014. Nomor induk sekolahnya 300140. Jadi memiliki kesetaraan derajat yang diakui pemerintah, memang benar bahwa Ya, resmi gitu ya. resmi ya. Begitu Pak. Ya, alamatnya pada waktu itu sama dengan alamat sekarang tidak, Pak? Pada waktu alamat kelahirannya dengan sekarang sama tidak alamat? Karena berkat begini kan ada dua, yang saya tahu ada dua tempat ya. Iya. Dua tempat itu di utara dan selatan. Iya. Setahu saya itu kan hanya fisik bangunan Pak. Fisik bangunan itu kita terbelah oleh jalan dari Pemda menuju stadion kan. Ya. Tapi wilayah alamatnya sama, yaitu di di Jalan Siliwangi nomor 13 Kuningan, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Tetap. Hanya mengapa sekarang berubah menjadi satu belah atau sebelah? Karena dulunya
SMA 3 Kuningan semuanya akan dipindahkan Pak ke Cijo Hollande. Cijo Hollande yang bersampingan dengan Uniku. Bangunannya sudah dibuat, hanya waktu itu kita harus berpindah sebagian-sebagian. Sehingga manajemen mungkin dipandang oleh pemerhati pendidikan di tingkat pemerintah daerah agak ribet juga kalau sebagian-sebagian. Sehingga ada kebijakan baru, bangunan yang sudah jadi ditukar ya untuk Uniku, kita dibangun di sini dengan sebelah bagian SMA 3 Kuningan. Dan kita harus mengikuti pada otonomi daerah waktu itu. Ketika perpindahan kepemimpinan dari Pak Bupati Pak Arifin ke Pak Aang Hamid Suganda. Itu zaman kepemimpinannya Pak Dr. Randas Haji Kasyo. Kurang lebih sekitar tahun 2000. Tahun berapa ya? Lupa lagi Pak. Ya pokoknya ketika Pak Kasyo gitu ya. Pak Kasyo ya waktu itu. Nah, jadi pemirsa pada waktu dulu itu sepertinya dari perpindahan alih fungsi SPG ke SMA 3 dulu masih ada 2 tempat ya, kiri kanan yang sekarang mungkin jadi Pandapa. Itu masih dulu SPG. Ketika alih fungsi itu masih tetap masih milik SMA 3 gitu. SMA 3. Karena ada sesuatu hal pada waktu itu, maka akan direlokasi ke tempat lain, tetapi tidak jadi di sini. Nah, akhirnya yang jadi Pandapa itu dialihkan ke belakang ke lantai 2 mungkin gitu ya. Itu pemirsa, jadi itu sejarahnya. Nah, itu mengenai SMA Negeri 3 Kuningan dari lahir identitas sudah pada tahu. Jadi ulang tahunnya itu sebetulnya tanggal 15 Juli ya. 15 Juli ulang tahunnya itu. Tapi kita biasanya bergeser ke depan. Ke depan itu ke bulan akhir tahun pelajaran. Di kala fakultatif ya. Iya, betul. Setelah fase kegiatan ujian, ulangan akhir semester, sambil menunggu pembagian rapor, biasa dijadikan momen itu. Terima kasih. Ya mungkin SMA Negeri 3 Kuningan itu kan tidak tidak kaku, tidak mati, tidak stagnan. Ada perkembangan atau perjalanan hidupnya gitu. Nah, mungkin bisa diuraikan Pak dari sejak tahun 91 perkembangan awal sampai perkembangan ke sininya seperti apa gitu. Bapak kan empiris, pelaku empiris lah gitu. Salah satunya gitu Pak ya. Salah satunya gitu. Terima kasih Pak. Tahun 91 itu tentunya agak sulit mengingat Pak di jangkauan pemikiran, ingatan karena terbatas. Karena saya hadir di SMA 3 Kuningan tahun 2000. Sebelum tahun 2000 itu berada di posisi tempat yang berbeda, tetapi tahun 85 jadi pengisi warga siswa SPG. Hampir mengenal gitu. Masih ada berkaitan. Jadi begini Pak, saya hanya sebagai pelaku empirik seperti itu, mungkin yang ingat di tahun 2000 juga tidak terlalu lengkap lah. Sebagai sekolah yang lahir lebih dulu Pak, ada SMA 1 dulu kan ya, ada SMA 2, kemudian ada SMA 3. Saya menerima informasi dari senior saya, kita sudah mendudukan sendiri Pak posisi kita. SMA 3 itu ada di posisi yang ketiga gitu. Nah, itu mengapa seperti itu? Bisa dijelaskan mengapa dudukannya ketiga gitu? Bisa dijelaskan ya. Betul. Jadi begini Pak, sebagai suatu lembaga yang kompetitif tentunya SMA 1 dan 2 itu satu kan lahir lebih dulu. Dari sisi fasilitas, sarana, juga SDM dia sudah jauh lebih dulu start dari awal. Sehingga endingnya juga sudah tergambar seperti apa ketika animo masyarakat, para siswa dari SMP sudah sangat merindukan Pak bisa masuk SMA 1 dan 2 karena memang sekolah itu adalah sekolah yang difavoritkan ketika waktu itu dan mungkin juga sekarang Pak. Iya sama. Iya. Nah, berkaitan dengan SMA 3 mungkin juga ada alih fungsi juga guru SPG juga mungkin jadi bisa beralih menjadi guru SMA Negeri 3 juga begitu ya. Iya, betul. Artinya bukan berarti SMA 3 itu serba baru semua gitu kan. Bukan berarti ya. Bukan unit hidup baru gitu, tapi hanya alih fungsi, ada beberapa yang alih fungsi meskipun tentunya bangunnya yang sekarang kita lihat baru atau fresh begitu. Nah, bagaimana perkembangannya SMA 3 yang oke lah itu perkembangannya gitu kan, perkembangan ringkas lah bahwa seperti itu. Nah, yang Pak Haji ketahui perkembangan SMA Negeri 3 Kuningan saat sekarang lah gitu. Itu seperti apa? Waduh, Hosa begitu bisa pandai menggali ya informasi. Saya harus merewin ingatan saya Pak. Baik Pak, menurut saya Pak SMA 3 itu termasuk kategori sekolah yang kompetitif Pak. Sekolah yang memang harus lebih
bergerak maju dikala sekolah tetangga sudah start lebih dulu. Tentunya harus begitu, Pak. Jadi kita wajiblah untuk bisa memiliki kedudukan yang sama, karena tidak mungkin kita stagnan dalam posisi yang ketiga. Maka pada kesempatan itu SMA Negeri 3 Kuningan banyak mengukir prestasi, di samping dengan banyak pula yang dilakukan prestasi secara kolektif Pak sifatnya. Tapi kalau prestasi secara pribadi memang kita terus berjalan, tetapi kelihatannya dalam posisi-posisi yang agak berat juga memang Pak ke arah sana itu. Nah, itu tadi ada prestasi kolektif. Itu prestasi kolektif itu seperti apa? Kemudian perolehannya apa saja? Maksud saya itu perolehannya prestasi apa di jenjang yang mana gitu? Kabupaten, provinsi atau nasional, Pak?